Apa itu peripheral komputer? Peripheral komputer adalah perangkat-perangkat yang digunakan untuk menambah fungsi tambahan pada komputer kita. Peripheral ini termasuk dalam hardware komputer, tetapi tidak merupakan bagian dari komponen dasar yang diperlukan untuk menjalankan komputer. Kita bisa memasangnya saat kita membutuhkan saja. Pengen tahu lebih lanjut? Yuk kita langsung simak ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Musulin Putra di YouTube channel Dan Creative Design. Video kali ini masih melanjutkan serial mengenal komputer dasar. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hardware komputer, mari kita pahami dulu pengertian dari komputer itu sendiri. Komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengolah data dan informasi. Jadi ada input, perintah, lalu ada output hasil data atau informasi. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cek video saya mengenai apa itu komputer di sebelah sini ya. Jika teman-teman pernah melihat printer, scanner, speaker, mikrofon, dan webcam, itu adalah peripheral komputer. Yang membedakan dengan hardware komputer utamanya adalah tanpa perangkat peripheral komputer kita, meskipun mereka dimatikan atau dicabut, komputer tetap bisa berjalan. Misal, teman-teman mencabut printer, maka komputer kita tetap menyala dan berjalan normal. Sedangkan jika teman-teman mencabut RAM atau mencabut power supply, maka jelas komputer kita langsung error atau mati. Secara umum kita sudah mengetahui komputer bekerja dengan cara mendapatkan input dan memberikan output. Pada dasarnya semua perangkat yang saya sebutkan secara digital memiliki input dan memiliki output data secara bersamaan dari komputer ke perangkat. Tetapi untuk memudahkan kita mengenal peripheral, maka saya akan kategorikan mereka menjadi dua kategori berdasarkan indera kita yang bisa kita lihat dan kita dengar, yaitu hardware input dan hardware output. Hardware peripheral input adalah perangkat keras tambahan yang digunakan untuk memasukkan atau menginput data tertentu yang kita butuhkan, misal suara, tulisan, gambar, dan lain-lain. Contoh seperti ini, ada mikrofon, lalu ada scanner, kita memiliki foto lalu kita scan, itu menginput gambar ke komputer seperti itu ya. Lalu ada webcam, kamera, lalu masukkan kita menginput wajah kita masuk ke dalam komputer. Lalu ada UPS. Hardware ini memberikan input dan cadangan daya jika mati lampu. Jadi kalau kita pakai UPS itu tetap bisa nyala gitu ya, meskipun mati lampu atau saat listrik PLN kedip. Fingerprint scanner dan berbagai macam sensor lain juga dapat kita tambahkan. Mouse juga termasuk dalam peripheral input sebagai dia menginput data navigasi ya. Lalu keyboard juga masuk dalam peripheral input. Dia menginput data berupa huruf dan angka atau perintah-perintah shortcut, dan masih banyak lagi lainnya. Tetapi untuk keyboard dan mouse kita masukkan dalam hardware utama. Meskipun kita cabut kabel keyboard atau mouse, komputer kita tidak mati. Perangkat kita baik-baik saja, namun itu membuat kita kehilangan kontrol untuk menginput data ya. Atau monitor, jika kita nggak punya monitor kita matikan, kita nggak bisa lihat apa yang kita lakukan di komputer kita. Jadi itu tadi kita masukkan ke dalam komponen utama juga. Selanjutnya adalah hardware peripheral output. Ini adalah perangkat keras tambahan yang digunakan untuk mengeluarkan atau mengoutput data tertentu yang kita butuhkan. Misal data suara, kita ingin output suara ke speaker. Nah, itu kan berarti kan namanya output ya, keluar gitu. Itu peripheral, salah satu peripheral. Ada speaker tadi, ada printer dari tulisan kita keluarkan ke kertas gitu ya. Monitor termasuk dalam peripheral output karena memberikan data berupa grafis atau visual. Ini juga kita masukkan dalam hardware utama. Meskipun kita cabut kabel monitor dari komputer, perangkat kita baik-baik saja dan tidak rusak. Tetapi tanpa monitor, bagaimana kita akan bekerja atau melihat apa yang kita lakukan kepada komputer kita? Ya setidaknya minimal satu monitor nyala gitu ya. Selanjutnya peripheral lain, ada yang gabungan dari input dan output gitu. Seperti printer yang menyatu dengan scanner, ada mixer audio, ada sound card, ada controller dan lain-lain. Itu adalah gabungan input dan output. Jadi untuk input dan output itu hanya untuk memudahkan kita aja ya, untuk mengingat-ingat. Sebenarnya semua perangkat memiliki input dan output melalui kabel itu. Di situ ada
saling bertukar informasi dari komputer ke perangkat. Kesimpulan, itulah sedikit penjelasan dan beberapa contoh dari peripheral komputer. Sebenarnya masih ada banyak sekali ya peripheral komputer seperti disk eksternal, scanner sidik jari, berbagai macam sensor dan controller, dan lain-lain. Yang jelas, peripheral komputer itu kita bisa memasangnya ketika kita membutuhkan saja. Dan apabila kita tidak membutuhkannya, kita matikan atau kita lepas, maka komputer kita tetap bisa berjalan. Itulah bedanya peripheral dan hardware utama komputer. Jadi, peripheral tidak terlalu mempengaruhi performa komputer, tetapi sangat mempengaruhi performa usernya atau memudahkan kita dalam menggunakan komputer sesuai dengan kebutuhan kita. Misal, kita adalah editor audio, maka kita memiliki mixer, input mixer, maka lebih mudah ya kan? Atau seumpama kita editor video, kita menggunakan peripheral editing, maka akan memudahkan kita. Jadi seperti itu. Ya, setidaknya itu beberapa contoh dari peripheral komputer yang sering digunakan atau yang secara umum pasti kita temukan di personal komputer. Jika masih bingung dengan hardware komputer, silahkan cek video saya sebelumnya bagaimana dengan software komputer. Kita akan membahasnya di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Share jika dirasa video ini bermanfaat. Saya Musolin Putra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.